Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bahasa Arab yang berjudul Nush'atul Maktabati fi Asril Islami, munculnya perpustakaan di era Islam. Kanatil kutubu qabla ikhtira'i at-taba'ati ghaliyatut thamani la yanqataniha illa al-aghniya li'annaha kanat makhtutatun murtafi'atut takalif walidhalika qama al-qadiruna min muhibbil ilmi bi insya'il maktabati yajma'una fiha al-kutub wa yaftahuna abwabaha lirrahibina fil qira'ati wal bahth. Hadhil maktabati wa kanat tuaddi ma tuaddihi ma'ahidul ilmi wal jami'ati fil waqtil hadir. Tempo dulu, beberapa kitab sebelum adanya percetakan harganya sangat mahal sekali, karena beberapa kitab tersebut harus berupa tulisan tangan yang mulia dari si pengarang. Oleh karena itu, bangkitlah orang-orang yang mampu dari pencipta ilmu untuk mendirikan sebuah perpustakaan demi untuk menjaga terkumpulnya kitab-kitab tersebut. Perpustakaan tersebut dibuka lebar-lebar bagi yang minat untuk membaca dan membahas ilmu. Perpustakaan ini ada sebelum adanya pondok pesantren dan universitas saat ini. Wa qad ihtammal muslimuna bi abniyatil maktabatil 'ammah allati kanat tu'addu li istiqbalil jamaahir wa kana al-bina'u muzawwadan bi hujuratin muta'addidatin tarbutu bainaha awraqatun wasi'ah wa kanatir rufufu tathbutu bi jiwaril judrani litudu'a fiha al-kutub wa kanat hunaka awraqatun lil istila'i wa ukhra lin nasakhi wa ba'duha li halaqatid dirasah wa syamalat ba'dul maktabati kadzalika hujuratun lil musiqi yadhhabu ilaiha al matali'una litarfiyati wa tajdidin nasyati wa kanat jami'ul hujurati mu'assasatun ta'sisan marihan wa qad farashatil ardu bil basti. Dan semua orang Islam memandang sangat penting untuk membangun perpustakaan umum yang disediakan untuk para generasi militan. Dan bangunan itu dilengkapi dengan beberapa ruang yang dihubungkan dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya itu bersambung. Di antara ruangan tersebut ada ruangan yang luas dan juga tersedia rak buku yang diletakkan di samping dinding untuk meletakkan buku atau kitab. Di sana juga disediakan lembaran untuk membaca dan yang lain untuk mengarang dan sebagian lagi untuk belajar kelompok. Beberapa perpustakaan juga memiliki ruangan untuk musisi, di mana para pengunjung mencari hiburan dan pembaruan aktivitas. Semua ruangan dilengkapi dengan perabotan yang nyaman dan lantainya ditutup dengan karpet. Wa kanat li hadhil maktabati fahadisun munazzamatun tatanawalu anawinul kutubi wa asma'ul muallifin wa qad kana li maktabati al-hukmu fil Andalusi faharisan daqiqatun wa munazzamatun wa kadzalika kana li maktabati Daril Hikmah fil Qahirah fahrisun kabirun wa kanat isti'aratul kutubi mubahah wa in wudi'at 'alaiha quyudun litanzimil 'amal wa kanat maktabatul Qahirah la tu'iru kutuban illa lisakinina fil Qahirati faqat wa ahyanan yutlabu ilal musta'iri ay yadfa'al dhamanan walakin yu'fa al ulama'u min daf'id dhamani awit ta'min wa kanat al isti'aratul kharijiyah muhaddadatun bi waqtin muayyanin la yazidu an syahrayn. Dan di perpustakaan ini terdapat daftar isi kitab yang teratur agar supaya orang yang menggunakan bisa mengetahui nama-nama kitab dan nama-nama pengarang.
Dan di perpustakaan Al-Hikmah yang ada di Andalusia terdapat daftar isi buku yang detail dan teratur. Begitu juga di perpustakaan Darul Hikmah di Kairo, memiliki indeks yang besar, dan meminjam buku diperbolehkan dan pembatasan diberlakukan pada mereka untuk mengatur pekerjaan. Perpustakaan Kairo tidak meminjamkan buku kecuali bagi mereka yang tinggal di Kairo saja. Terkadang peminjam diminta untuk membayar jaminan, tetapi penerima beasiswa dibebaskan dari pembayaran jaminan atau asuransi. Pinjaman luar negeri dibatasi waktu tertentu, tidak lebih dari 2 bulan. وقد قامت الترجمة بدور كبير في هذه النهضة العلمية وكانت النهضة أول الأمر مقصورة على الدراسات الدينية واللغوية وأول من عرفت له مكتبة في الإسلام هو خالد بن يزيد سنة 85 هجرية فقد اهتم بإخراج الكتب القدماء وترجمت له كتب الطب والكيمياء وقد أحضر جماعة من فلاسفة اليونان وأمرهم بنقل الكتب إلى العربية وقد بلغ عهد الترجمة شهرته الواسعة في العهد الخليفة هارون الرشيد فكان بالمكتبات العامة والخاصة المترجمون والنساخ فتحضر الكتب للنساخ لينقلوا صورا منها تزود بها المكتبة وإذا خاف مؤلف الكتاب أو صاحبه من إعارة للمكتبة انتقل إليه النساخ في منزله ليقوموا بعملية الكتابة تحت إشرافه وقد روي أنه كان بمكتبة بني عامر في الشام 180 ناسخا يتبادلون العمل ليلا ونهارا بحيث لا يتوقف النسخ ولا يقل الذين يقومون بالنسخ عن 30 ناسخا في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل. Dan telah didirikan terjemahan dengan skala besar pada masa bangkitnya ilmu ini. Pada awalnya hanya sebatas pelajaran-pelajaran agama dan bahasa, dan orang yang pertama kali mendirikan perpustakaan dalam Islam adalah Khalid bin Yazid pada tahun 85 Hijriah. Beliau juga memandang penting untuk mengeluarkan kitab-kitab terdahulu dan menterjemah kitab-kitab kedokteran dan kimia. Beliau juga mengundang sekumpulan ahli filsafat dari Yunani dan menyuruh mereka menterjemah kitab-kitab tersebut ke dalam bahasa Arab. Dan terjemahan ini tersebar luas pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Di perpustakaan umum ataupun khusus terdapat orang-orang yang bertugas menterjemah dan menyalin atau mencetak. Maka orang-orang membawa kitab-kitab mereka untuk ditulis ulang untuk memperbanyak isi perpustakaan. Dan apabila pengarang atau pemilik kitab takut atas peminjaman, maka penyalin menulisnya di rumah mereka. Dan telah diriwayatkan bahwa di perpustakaan Bani Amir terdapat 180 penyalin yang mana mereka bergantian tugas malam dan siang menyalin tersebut tidak berhenti-henti. Tidak sedikit juga dari mereka yang menyalin 30 salinan setiap harinya. ويعتبر بيت الحكمة الذي أنشأها هارون الرشيد أول مكتبة عامة ذات شأن في العالم الإسلامي وقد كان مركزا علميا يجتمع فيه العلماء للبحث والدرس ويلجأ إليه الطلاب ويعتبر عصر الخليفة المأمون أزهى عصور بيت الحكمة حيث نقل إليها عددا كبيرا من كتب اليونان والفرس والهند وكلف المترجمين بترجمتها. Baitul Hikmah yang didirikan Harun ar-Rasyid adalah perpustakaan pertama yang mempunyai pengaruh dalam dunia Islam dan pernah juga menjadi markas ilmu, tempat berkumpulnya ulama untuk penelitian ataupun belajar, yang mana menjadi rujukan para pelajar.
Masa-masa Khalifah Al-Ma'mun adalah masa paling cemerlangnya Baitul Hikmah karena telah mencetak banyak sekali kitab dari Yunani, Persia, dan India dan menugaskan untuk menerjemahnya. ومن المكتبات المشهورة دار الحكمة التي أنشئت في آخر القرن الرابع الهجري بالقاهرة وقد حملت إليها الكتب من خزائن القصور وسمح بدخولها لعامة الشعب فمنهم من يحضر للقراءة ومنهم من يحضر للنسخ ومنهم من يحضر للدرس وكان البناء المخصص لهذه المكتبة عظيما جدا إذ كانت تشتمل على 40 خزانة تسع الواحدة نحو 17,000 كتاب وكانت الرفوف مفتوحة والكتب في متناول الجميع. Dan yang termasuk perpustakaan terkenal adalah Darul Hikmah yang didirikan pada akhir masa 4 Hijriah di Mesir dan telah memiliki banyak kitab di lemari istananya dan mempersilahkan untuk semua kalangan memasukinya. Sebagian mereka ada yang datang untuk membaca, menulis, dan belajar. Adapun bangunan perpustakaan ini sangatlah besar, bisa memuat 40 lemari yang mana satu lemari terdapat 17.000 kitab. Raknya pun terbuka dan kitabnya bisa dijangkau keseluruhannya. هكذا كانت نظرة الإسلام والمسلمين للمكتبة غذاء للعقل ومكانا للعلم ومركزا للبحث. Begitulah pandangan Islam dan para Muslim tentang perpustakaan sebagai sumber pengetahuan, tempat ilmu, dan markas penelitian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.